Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya yang gagal dalam seleksi CASN 2024 atau mendapatkan kode R2 atau R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yaitu Menpan RB beri kabar baik untuk tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CASN tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K penuh waktu jika memenuhi syarat ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tengah mengupayakan penataan tenaga honorer melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Seleksi CASN yang dimaksud adalah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah dimulai prosesnya sejak Oktober 2024 lalu. Seleksi P3K 2024 ini terdiri dari 2 tahapan, di antaranya seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Tenaga honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K 2024 adalah tenaga honorer yang berperingkat baik. Nantinya, tenaga honorer tersebut akan berstatus sebagai ASN kategori P3K penuh waktu. Namun, bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2024 tidak perlu khawatir, sebab tetap akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Akan tetapi, tentunya tenaga honorer tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak diangkat, maksudnya agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sehingga pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K penuh waktu tidak dapat dilakukan begitu saja. Menurut surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, syarat dan ketentuan agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dapat dilihat pada poin-poin berikut ini, yaitu 1. Tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahun anggaran 2024 atau tidak dapat memenuhi kebutuhan lowongan atau formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan untuk tenaga honorer yang terdata dalam database pegawai non-ASN
Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan dua aturan berikut ini. Aturan yang pertama yaitu telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus atau gagal. Selanjutnya yaitu tenaga honorer tersebut telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak mendapatkan atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau tidak mendapatkan formasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun sampai diangkat menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya yang keempat, pejabat pembina kepegawaian atau PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu berdasarkan penimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Maksudnya di sini berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Selanjutnya yang kelima yaitu hasil evaluasi kinerja tersebut menjadi syarat dan pertimbangan agar P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu atau mendapatkan perpanjangan sebagai P3K paruh waktu. Jadi di sini bahwa tenaga honorer nanti yang gagal lolos seleksi pada anggaran tahun 2024 diangkat menjadi P3K paruh waktu dan harus bersabar beberapa waktu untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu karena harus melewati beberapa tahap tersebut. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar baik dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, yaitu informasi mengenai syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu sesuai aturan Menpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.